Salve fratres, kali ini saya mau menjelaskan keberatan terhadap permintaan diskusi akademis dari MYM. Yang pertama, Gereja Katolik tidak berdiskusi lagi untuk menjelaskan dirinya kepada seorang bidat. Ya, karena apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, finalitas Wahyu dan Konsili Trente. Ya, Gereja Katolik tidak main-main dengan konsili. Gereja Katolik tidak menunggu pencerahan baru dari Protestan. Konsili Trente 1545 sampai 1563, 18 tahun, secara definitif menegaskan ajaran iman Katolik, termasuk kanon kitab suci, sakramen, dan doktrin pembenaran. Sejak itu, gereja memegang bahwa wahyu ilahi telah selesai dengan kedatangan Kristus, Sang Sabda yang menjelma. Dei Verbum, artikel 4. Tidak ada doktrin tambahan dari luar tradisi suci yang perlu dipertimbangkan, apalagi dari rumpun teologi yang lahir justru sebagai reaksi parsial terhadap gereja. Karena itu, undangan diskusi akademis yang ditawarkan MYM seakan-akan gereja masih kekurangan fondasi kebenaran adalah sebuah ilusi. Yang kedua, Protestan lahir dari rahim Katolik. Secara historis, Protestan keluar dari tubuh gereja Katolik dengan mengusung sebagian warisan yang justru ditetapkan gereja. Kitab suci, simbol iman, simbolum fidei, bahkan konsep gereja itu sendiri. Maka ironis jika Katolik masih dianggap perlu belajar memahami Protestan. Seperti ditegaskan Konsili Vatikan II, mereka yang percaya kepada Kristus dan menerima baptisan secara sah berada dalam suatu persekutuan meski tidak sempurna dengan gereja Katolik. Itu Unitatis Redintegratio, artikel ketiga. Gereja sudah mengerti posisi Protestan, sebab Protestan adalah induk, bukan Protestan, gereja adalah induk di mana Protestan lahir. Ya, analogi sederhananya begini: seorang anak yang kabur dari rumah lalu menawarkan kursus mengenal keluarga kepada ibunya sendiri. Ibu bilang, "Hoi anak, son tahu diri lu." Yang ketiga, bidang apologi dan dialog bukan satu. Gereja Katolik bekerja secara kolektif. Ada bidang apologetik untuk membela iman dari serangan, dan ada bidang dialog ekumenis yang ditugaskan kepada teolog dan uskup dalam wadah resmi. Patris Allegro berfungsi dalam apologi, bukan ekumenisme. Menghadapi MYM, tugasnya bukan membuka forum seminar akademis, melainkan meneguhkan saudara-saudara seiman dalam iman yang sama. Bandingkan Lukas bab 20 ayat 32. Gereja tidak seperti Protestan, di mana setiap pendeta harus membuktikan denom mereka paling benar. Katolik tidak butuh kompetisi seperti itu. Kesaksian gereja sendiri sudah cukup karena dia berdiri di atas fondasi yang kokoh, tradisi, kitab suci, dan magisterium, bukan podcast YouTube. Ya, jadi permintaan diskusi akademis ala MYM hanyalah retorika yang menggema di ruang kosong. Gereja Katolik tidak mencari legitimasi dari kelompok yang tercerai-berai dalam ribuan denominasi. Fragmentasi itu sendiri sudah menjadi argumentum ad oculos, bukti yang bisa dilihat mata bahwa Protestan tidak memiliki pusat kesatuan. Katolik tidak datang ke meja diskusi sebagai murid yang kurang paham, melainkan sebagai ibu yang sabar, yang tetap teguh memandang anak-anaknya berkelahi sambil masing-masing mengaku paling setia pada Injil. Gereja Katolik hanya mengatakan, berhenti, sudah putar-putar di luar, makanannya cuma makanan babi doang. Itu kan dari perumpamaan anak yang hilang kan, mau pulang atau mau terus makan makanan babi gitu. Kamu rasa apa yang tidak dimengerti oleh Katolik terhadap Protestan? Protestan itu buatan orang Katolik juga. Siapa Luther, Calvin, Zwingli itu kamu pikir mereka denom Protestan kah?